Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmatullah yang maha kuasa. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Pemirsa channel Sekolah Sejati Indonesia Raya, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang berbahagia dari channel Sekolah Sejati Indonesia Raya, kali ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang metode atau cara mudah baca ayat Al-Quran dengan menggunakan metode utluma. Ringkasnya begini, setelah kita membaca, memang kita diisyaratkan oleh Allah. Setiap kali kita membaca ayat Al-Quran, itu hendaknya kita membacanya dengan tadabbur. Atau membaca dengan sepenuh jiwa, membaca dengan sepenuh hati terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan, membaca ayat Al-Quran dengan tadabbur, sepenuh hati atau sepenuh jiwa, menandakan bahwa diri kita itu, hati kita itu masih ada yang tersumbat. Ada yang tertutup. Nah, untuk membantu, gimana cara membaca? Cara mudah baca ayat Al-Quran dengan cara tadabbur lewat metode utluma. Langkah-langkahnya kemarin sudah kita singgung. Pertama kita tulis ayatnya, kita baca ayatnya, kita terjemahkan sesuai runtut teks urutan teks ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab suci. Kita bisa dibantu dengan terjemah kitab Al-Quran yang beredar di lingkungan kita yang ada terjemahnya per kata itu, Anda terbantu dengan cara itu. Nah, kemarin kalau kita menerjemah ayat Al-Quran, hendaknya terjemahan itu sesuai dengan susunan yang dianggap rapi oleh Allah di ayat-ayat kitab Al-Quran. Nah, sekarang saya akan mengambil sebuah contoh bahwa ada penerjemahan ayat Al-Quran yang tidak uhkimat, yang tidak rapi, alias meloncat. Contohnya seperti ini. Anda nanti bisa cari di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 20 atau 21. Nanti Anda cek. Yang bunyinya begini. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Itu kalau diterjemahkan sesuai dengan surat Hud ayat 1, itu penerjemahannya harus sesuai dengan susunan lafaz ayat. Tidak boleh meloncat. Coba kita akan terjemahkan yang sesuai dengan susunan ayat di teks Al-Quran. Sesungguhnya Tuhan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Anda bandingkan dengan penerjemahan yang tidak sesuai atau tidak mengikuti struktur ayat. Sesungguhnya
Tuhan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Anda bisa bandingkan dua penerjemahan ini. Yang satu penerjemahan sesuai dengan struktur lafaz ayat, sesuai dengan teks Al-Quran, dan itu yang menjadi pijakan dari metode utluma, cara mudah baca ayat Al-Quran, dengan penerjemahan yang tidak struktural, yang tidak sesuai dengan susunan ayat Al-Quran. Itu nanti akan menghasilkan telaah, bahkan analisa yang jauh sekali dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kalau Allah menyebutkan bahwa di surat Hud bahwa kitab suci Al-Quran yang memiliki ayat-ayatnya itu tersusun rapi, itu berarti mengisyaratkan kepada kita susunannya yang seperti itu, seperti yang kita baca di teks Al-Quran itu, berarti terjemahannya pun harus sesuai dengan struktur susunan ayat. Nah, ini saya mengingat bahwa cara ngaji dengan memberikan makna sesuai dengan lafaz ayat per lafaz ayat itu seperti yang sudah terpraktekkan oleh ulama salafus salaf dan dipraktekkan di pesantren-pesantren di Indonesia yang biasanya menggunakan terjemah bahasa Jawa. Misalkan, innallaha tak temene Gusti Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuwasa. Itulah sebenarnya yang sudah terpraktekkan di pesantren-pesantren kita di kalangan ulama salafus salaf yang sekarang masih mempertahankan. Dan itu sebenarnya yang harus kita pertahankan. Budaya menerjemahkan sesuai dengan susunan lafaz ayat Al-Quran atau bahasanya di surat Hud itu uhkimat, seperti di episode yang lalu, uhkimat, ayat-ayatnya tersusun rapi, memiliki makna yang kuat, makna yang kokoh, makna yang pasti. Itu berarti yang dipraktekkan di pesantren-pesantren di Indonesia ini itu sudah pas, sudah cocok. Sebenarnya mereka yang sudah mempraktekkan penterjemahan ayat Al-Quran atau rentetan susunan lafaz bahasa Arab sesuai dengan susunan teksnya, maka dia akan memperoleh pengertian yang jelas sesuai dengan yang diisyaratkan di surat Hud ayat 1, tsumma fussilat. Kemudian pada nantinya kalau kamu sudah membiasakan menerjemahkan ayat Al-Quran itu sesuai dengan susunan runtutan teks ayat Al-Quran itu sendiri, maka Anda akan dibuat bisa memperoleh pengertian yang lebih jauh, lebih dalam, lebih melapis ke dalam tentang makna ayat tersebut. Bahkan itulah makna yang rinci. Nah, kita kalau sudah menemukan dari cara menerjemahkan ayat Al-Quran itu sesuai dengan susunan lafaz ayat Al-Quran, kita akan memperoleh pengertian yang lebih rinci, lebih terperinci, lebih jelas sesuai dengan makna ayat itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah mengatakan, kalau begitu itu min ladun hakiman khabira. Itu sumber dari ngarso dalam Allah yang maha bijak lagi maha teliti. Kita kembali ke sini. Ke sini dulu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu firman Allah disampaikan kepada kita manusia. Allah memberikan contoh, memberikan sebuah gambaran kepada kita yang lebih real bahwa sesungguhnya dengan sebuah pernyataan dari Allah kepada kita bahwa Allah itu atas segala sesuatu qadirun maha kuasa.
Itu dicontohkan kepada kita. Lah, sedangkan kita sedang mengalami hidup di dunia ini, itu sama dengan, kalau dalam bahasa gampangnya, Allah memberitahukan kepada kita manusia, hendaknya kita manusia ini memposisikan diri kita dalam setiap hidup, dalam kehidupan ini, itu di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Kalau kita memposisikan diri kita di atas segala sesuatu, maka otomatis diri kita akan dibuat menguasai sesuatu itu. Sebaliknya, kalau Anda dikuasai oleh sesuatu, maka yang terjadi dalam kehidupan Anda, ya sesuatu yang menguasai Anda. Contohnya misalkan, sayun itu, sesuatu itu bisa berupa hutang misalkan. Maka Anda kemana-mana pun, duduk di sini, pindah tempat, bertemu dengan teman, yang ada di dalam gelayutan akal pikir kita itu adalah hutang. Berarti Anda memposisikan diri Anda di bawah sesuatu yang berupa hutang. Sehingga Anda dikuasai oleh hutang. Contoh yang lain, sayun adalah sedih. Maka dalam kehidupan kita, kalau kita memposisikan diri kita di bawah sesuatu berupa sedih, maka kemanapun, dalam kondisi apapun, pasti kita selalu dirundung kesedihan. Dikuasai oleh kesedihan. Sebaliknya, ayat ini menandaskan kepada kita, hendaknya kita manusia itu memposisikan diri kita di atas segala sesuatu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sendiri di firman-Nya ini. Maka kita akan menguasai sesuatu. Itu. Jadi, kita mulai sekarang hendaknya memposisikan diri kita di atas segala sesuatu. Bisa berubah apa saja. Kalau kita memposisikan diri kita di atas segala sesuatu, maka kita akan menguasai sesuatu tersebut. Sebaliknya, kalau kita memposisikan diri kita di bawah sesuatu, maka diri kita akan dikuasai oleh sesuatu. Demikian uraian tentang seharusnya ayat Al-Quran itu dimaknai, diterjemahkan sesuai dengan susunan ayat Al-Quran yang tertera di teks kitab suci Al-Quran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.